Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini kami melakukan wawancara terkait penyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Wawancara ini dilakukan di perusahaan Bagi Kopi bersama narasumber kami, yaitu dengan Kak siapa? Kak Farhan. Kami mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama, kita akan langsung masuk ke sesi wawancara. Untuk pertanyaan pertama, bisa dijelaskan struktur organisasi Bagi Kopi dan posisi Anda di dalamnya? Oke, jadi saya ceritain aja sedikit ya. Soalnya kalau di sini tuh jatuhnya bukan perusahaan besar, karena kenapa? Karena di sini emang gerai kecilnya, istilahnya kan kalau sistem bisnisnya Bagi Kopi sendiri itu dia mitra ya. Kalau di pusat emang sih udah namanya udah PT Bagi Kopi Indonesia. Karena di sini mitranya yang gerai, istilahnya gerai mini ya, dari gerai yang besar. Jadi di sini bukan termasuk PT-nya, cuman karena ada sistem bisnis tadi mitra itu, ya kita jadinya seolah-olah emang beli semua bahan baku itu dari sana, dari pusat, dari PT. Cuman untuk sistem perusahaan, kita kalau di sini nggak ada struktur organisasi, kayak gitu. Manajemen pun jujur saya sendiri. Oh, sendiri? Iya, soalnya kan emang nggak ada manajemen tim ya. Kalau misalkan di pusat, di signature ya namanya, kalau di pusat itu Bagi Kopi itu udah ada manajemennya khusus, tim, divisi, segala macam itu pasti udah ada. Kayak gitu. Kira-kira berapa jumlah karyawan di cabang ini? Di sini? Ya. Kalau di sini Pak cuma ada 4 untuk barista, 4 barista. Ya dia biasanya dibagikan shiftnya itu berdasarkan jadwalnya sendiri. Saya memberikan kebebasan mereka ini untuk bisa mengambil jadwalnya sendiri karena kan judulnya part time ya. Mereka juga sambil kuliah, jadi sambil part time sambil megang barista di sini gitu. Terus ada lagi 1 admin. Jadi 5 lah totalnya. Berarti kalau barista tuh lebih ke fleksibel ya waktunya? Iya, lebih. Kira-kira apa aja tugas dan tanggung jawab utama di posisi yang kakak ini lakuin gitu? Kalau posisi saya sendiri kan karena saya owner ya, owner yang ada di sini ya, cabang 5. Kalau saya pasti hanya memberikan tanggung jawab tugas ke baristanya langsung yang ada di sini, sama kebijakan yang saya berikan buat admin biasanya. Karena saya nggak punya tim lagi ya, karyawan emang nggak ada gitu, jadi cuman sama partnernya itu sama admin itu aja. Jadi fokusnya si admin ini tadi, saya beri tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan, memeriksa bahkan stok yang ada di sini setiap minggu kayak gitu. Terus nanti itu data-data yang ada di per minggu itu dijadiin untuk sebuah laporan keuangan. Kayak gitu, data-data invoice, tagihan, misalnya bayar bahan susu, bayar bahan dari gudang kayak gitu. Lanjut, ada gak sih tugas rutin harian atau mingguan yang menjadi fokus utama dari setiap karyawan gitu? Sebenarnya kalau untuk barista sendiri mah kan saya udah biasanya ya, contohnya ya, kayak ini aja, ada to-do list, cek daily check itu mereka harus kerjain satu-satu untuk yang dikerjain di sini. Kayak contoh di awal jam shift open hour
mereka harus ngapain aja, atau pas closing mereka tuh harus ngapain, ngerapihin apa segala macamnya tuh udah ada di situ gitu. Terus memang selebihnya mah paling arahan-arahan biasa aja, kalau harus menjaga kebersihan gitu. Terus kayak bar kopi kan harus selalu bersih. Nah itu tanggung jawabnya juga di situ ada. Soalnya kalau misalkan setiap bikin kopi itu diutamain ya prioritasnya si meja bar juga harus kembali langsung bersih. Kalau mau bikin kopi lagi. Paling kayak gitu-gitulah arahannya. Berarti udah jadi tugas utama lah ya, buat barista. Kalau buat adminnya? Kalau ke adminnya lebih tadi aja sih, fokusnya dia emang untuk ke laporan keuangan ya, pembukuan laporan keuangan yang ada di sini aja harian. Dia dari mulai waktu awalnya tuh bikin sistem format Excel buat laporan harian. Sama nanti ada yang harus diinput ke aplikasi Moka. Namanya kalau di sini pakai aplikasinya Moka. Sistem pembayar sistem keuangan aplikasinya. Begitu. Nanti tuh di harian itu misalkan kalau barista input penjualan, barista itu harus masukin ke laporan harian keuangan sama di Moka yang tadi aplikasi tadi. Jadi pas 1 minggu terkumpulnya laporan itu, nanti direkap juga sama adminnya. Kayak gitu. Selanjutnya kan tadi kayak tugasnya admin rekap invoice, cek stok bahan gudang, apa yang kurang di sini, atau perlengkapan biasanya, sedotan, peralatan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjut oleh Erik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Mia ya, menurut AA kualifikasi apa sih yang dibutuhkan untuk posisinya, untuk setiap posisinya gitu, kayak minimal syaratnya tuh harus pendidikan S1 lah, atau pengalaman kerja minimal 1 tahun kayak gitu sih. Kalau misalkan soalnya kan di sini hiring selalu yang part time judulnya, bukan yang full time. Nah itu kualifikasi pertama, judulnya masih part time, jadi setidaknya memang si kualifikasinya kalau emang masih kuliah berarti biasanya masih kuliah, dan mereka emang punya pengalaman lah, kalau bisa bagusnya buat sini pengalaman di coffee shop lain misalkan, atau di F&B lain kayak pernah di cafe atau pernah di coffee shop lain misalkan, atau di offline store mana misalkan itu pernah kerja sebentar juga nggak masalah. Yang penting kan di sini sistemnya soalnya sederhana ya, bikin kopinya nggak yang rumit banget, dan mesin juga belum terlalu proper standarnya. Jadi masih ya udah sampai itu lagi. Jadi bisa di training lagi 1 hari full. Untuk sistem alur kerjanya tuh kontribusinya tuh menurut Aan ya, banyak di posisi AA atau posisi yang lain gitu untuk kontribusi di bagi kopi ini gitu. Kayak lebih banyak, dia kerjanya lebih banyak nih atau gimana gitu, di posisi apanya gitu. Kalau di yang barista ya, kalau yang barista emang tugasnya kan hanya untuk melayani buat kopi, terus menjaga stabilan di sini aja, maksudnya kan di sini juga jadi tanggung jawab penuhnya barista ya saat dia shift hari itu, dari mulai buka shift hari itu gitu ya, jadwal pertamanya hari Selasa, dan dari jam bukanya kopi itu sampai tutupnya kopi itu kan jadi tanggung jawab penuhnya barista juga. Untuk indikator keberhasilan, indikator apa sih gitu yang AA gunakan untuk memajukan bagi kopi ini gitu? Indikator saya belum pakai KPI ya. Oh iya, ada KPI maksudnya ya ke situ arahnya. Ya maksudnya ke situ gitu. Itu biasanya kalau pakai KPI untuk perusahaan besar, karena mungkin kalau di bagi kopi yang signaturenya udah pakai, pasti pakai lah. Di PT Bagi Kopi Indonesia manajemennya pasti udah pakai. Kalau saya ini ruang lingkup SDM aja nggak ada. Iya juga sih gitu. Pure saya sendiri aja udah ngurus.
nggak ada pakai KPI, belum pakai. Berarti ini mah jadi rencana dan ide AA sendiri gitu untuk lancarannya gitu ya. Iya, jadi kan awalnya memang mitra bagi kopi itu apa sih? Sistemnya kerjasama lah. Saya punya tempat di sini tapi ikut join brandnya. Jadi setidaknya apa sih? Ya ikut join mah 50-50 jadinya, bukan yang pure saya sendiri gitu. Makanya gerai maksudnya emang sini maksudnya gerai kecil, bukan gerai signature. Emang beda paketan lah istilahnya gitu ya. Paketan mitranya beda gitu. Makanya dari segi semua sistem manajemen itu nggak ada. Saya sendiri yang mengatur antara owner aja sama, misalkan kalau saya pun punya, saya harus hiring. Dan saya pengen punya tim gitu. Tim manajemen, marketing, atau dari admin, atau misalnya tim finance apa misalkan. Itu saya harus hiring sendiri. Bukan dari pusat kan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dilanjut teman saya ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, keterampilan apa yang wajib dimiliki untuk dapat menjalankan posisi dengan baik, misalnya komunikasi, analisis data, atau leadership dan lain-lain. Berat ya. Oh ya. Berat ya itu, ini apa sih? Ini tuh arahnya ke cara gimana maintain SDM ya. Ya. Apa dari sisi apanya gitu, saya mau tanya dulu. Apanya? Tadi pertanyaannya konteksnya tuh dari segi sudut pandang apa? SDM aja. SDM aja. Nah si SDM itu maksudnya coba ulang pertanyaan. Pertanyaannya keterampilan SDM-nya. keterampilan SDM dari segi komunikasi, Skill komunikasi, analisis data, dan leadership. Kalau di sini itu kayak gimana? Ya gitu, dari sisi SDM aja. Komunikasi sebenarnya paling penting mah gimana hari sebenarnya ya komunikasi. Soalnya itu tuh apa sih, alur pertama yang harus ada dari segi tadi apa, komunikasi, terus apa, Analisis data sama leadership. Yang paling pertama, jadi dari ketiga tadi ya. Itu harus ada semua gini, di analisis data harus ada komunikasi, di bagian leadership juga harus ada komunikasi. Jadi itu bagian dari satu kesatuan atau kata-kata. Soalnya kalau misalkan kita ngandelin analisis data aja, riset, kita tahu apa, mau ngapain, mau ngembangin bisnis, kan harus riset, biasanya develop ya. Tapi kalau nggak ada komunikasi nggak jalan. Oh, jalan gitu. Ya, jadi pertama komunikasi dulu. Pertama paling penting komunikasi. Di skill komunikasi antara owner, yang paling utama di internalnya dulu biasanya. Antara tim sama owner kayak gimana. Jadi secara internal nanti ke bawahnya ikutin pasti. Jadi kalau misalkan komunikasinya lancar, si yang di bawah internal tadi udah nggak kebingungan lagi mau harus ngapain biasanya. Lancar aja gitu ya. Lancar. Karena yang di atasnya juga komunikasinya lancar, bagus. Terutama ya tadi misalkan bagian leadership apalagi kan dia harus memimpin itu banyak kan, kompleks sebenarnya, dari kebijakan, pengambilan keputusan itu kan dari leadership sebenarnya. Dia harus mikir, muter otak dulu untuk dia sendiri, baru dia sebarkan, turunkan si putusan tadi untuk internal biasanya. Nah itu kan lewat komunikasi juga. Nah, kalau lancar atau ya bagus ya susah. Jadi paling penting tuh komunikasi. Itu paling penting. Paling penting ya. Alurnya itu dulu. Baru setelah itu kalau mau menjalankan analisis data, research data, terus apa lagi ya? Ya pokoknya masalah database kayak gitu kan kayak gitu sih. Pertanyaan selanjutnya apa? Sifat atau karakter seperti apa yang paling dibutuhkan untuk bekerja di posisi ini, terutama dalam kultur kerja bagi kopi? Untuk kerja. Ya, kultur kerja.
Maksudnya Sistem apa tadi? sifat Sifat atau karakter seperti apa yang paling dibutuhkan untuk bekerja di posisi ini, terutama dalam kultur kerja bagi kopi. Jadi, karakter yang diperlukan ya yang diperlukan di kayak sini. gimana sih karakter atau sifatnya kalau Ya. dibagi kopi gitu. Ya, gitu. Terus kultur kerjanya kayak gimana gitu. Ya, Sebenarnya balik lagi itu kita nggak bisa, terutama kalau misalkan lagi hiring ya. Kita nggak, kalau nge-hiring nggak bisa langsung naker ini orangnya kayak gini misalkan, atau menentukan patokan. Sebenarnya nggak ada patokan gitu ya, kalau di sini kulturnya ya fun aja ya. Kalau misalkan barista udah masuk satu baru, terus yang sama yang lama jadi lama-lama juga berbaur kadang, terus ya udah jadi fun aja, bareng-bareng aja lagi gitu. Kalau misalkan ada patokan bilang harus yang kayak gimana kulturnya, kalau di sini nggak ada sih sebenarnya. Ya cuma mengikuti aja, ikuti aja nanti ya. sama karakter masing-masing ya. Yang penting mah fun dulu gitu ya. Fun aja gitu. Santai aja. Santai aja. Soalnya barista juga kan kadang kalau misalkan dia lagi bosan atau saya membolehin kalau ngerokok jangan di depan apa-apa. Cuman kan kalau misalkan kalian boleh deh lihat misalkan coffee shop mana deh nongkrong, itu kan nggak ada tuh barista tiba-tiba ngopi di luar nongkrong, nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Oh, kalau di sini mah bolehin Nah gitu. iya, kalau itu emang parahan aja sebagai di sini emang memberikan fleksibilitas agar kenyamanan si karyawan juga bagus. Untuk pertanyaan terakhir ya. Ya, boleh. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan posisi ini dan bagaimana Anda bisa mengatasinya Tantangan besar di posisi sedang saya. ya. Kalau saya mah ya apa? Jadi tantangannya memang berat. Berarti Ya, maksudnya kan ini pertama saya bukan yang besar dan proper atau kayak gimana seperti coffee shop lain, belum. Tapi ada arah atau tujuan bisa ke sana bisa. Kan balik lagi kalau dalam waktu sekarang memang jadi tantangan saya yang sangat besar ya buat challenge itu, soalnya kan kita harus punya tujuan dan arah ke depan mau kayak gimana. Yang notabene sekarang kita makin banyak, makin banyak tuh. makin banyak. Pesaing juga. Setiap titik mah ada gitu ya. Ya, betul. Setiap jalan udahlah Nah, makin pokoknya banyak pokoknya. makin banyak brand-brand baru yang lebih bagus-bagus juga Ya, kan. bagus juga. Jadi sebenarnya intinya mah apa ya, PR-nya ada di brand itu sendiri, mau dibawa ke mana. Ya, keren dulu ya. Iya, karena kan kalau misalkan jatuhnya saya di sini cuman join lah ya, join brand. Kenapa enggak misalkan saya punya brand sendiri dan itu lebih bagus daripada ini, kan nggak ada yang tahu. Atau memang hanya ingin fokus di sini tapi benar totalitas untuk mencari sini gitu sampai di mana gitu. Sebenarnya masih PR di situ. Jadi Masih banyak lah. cara mengatasinya itu kita bikin brand yang benar-benar beda gitulah dari kebanyakan gitu. Soalnya kan makin banyak juga kopi-kopi yang di luar sana gitulah, makin banyak. Terutama memang konsep bisnis tuh emang harus matang dulu. Harus matang Kalau dulu. kata- Oh, Gini deh, coffee shop banyak, semua jual kopi, tempat oke. ya. Tapi kita tuh harus sebenarnya harus tahu apa sih keinginan yang sebenarnya orang ke coffee shop tuh apa. Dan sebenarnya banyak ya. Ya, benar. Mereka tuh datang tuh nggak cuma sekedar minum doang, kadang ada yang apa senangnya ngerjain tugas, Ya, sambil ngejak, kerja sambil nugas juga. tipis ya kan, Ya, atau emang cuma nyantai aja lagi libur gitu. Nah, itu kita tuh harus lebih belinya ke situ, terus emang bikin yang paling bedanya apa sih sebenarnya kalau kesini, kan bikin pengalaman baru kayak di sini mah ada foto boothnya, sana mah nggak ada, kayak gitu. Atau di sini kayak ada spot mabarnya misalkan, kalau yang di yang lain nggak ada kayak gitu sih. Itu kan jadi faktor penentu buat
dan berjalan suatu bisnis biar ada pembeda di situ. Kalau enggak mah ya orang sama-sama aja kan ngeliatnya. Ya, jadi ada hal yang sedikit berbeda gitu ya, Ya, dari yang lain. Ciri khas ya. Ya. Ciri khas. Gimana emang kayak terbesar saya lagi ke arah sana untuk bisa ngembangin mau dibawa kemana. Ya, itu aja sih cara terbesar saya. Gitu. Mungkin segitu lah pertanyaannya. Cukup? Cukup. Bapak, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk menjawabkan pertanyaan dari kami. Dan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.